Diprediksi Pilpres akan berlangsung 2 putaran, yaitu Prabowo Gibran versus Anies Muhaimin Iskandar. Jangan percaya framing dari tukang survei bayaran yang mengatakan Pilpres berlangsung 1 putaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Sen di Indonesiana Radio. Para sobat, kali ini kita akan membahas hasil dari perhitungan Timnas Amin yang bersumber dari davi.net. Kita akan coba bahas secara pelan-pelan biar jelas. Ya, para sobat, sekali lagi, ojo percaya hasil dari quick count tukang survei bayaran yang memframing seolah-olah Prabowo Gibran akan menang 1 putaran dengan angka 58%. Jangan percaya karena itu framing pembentukan opini, di mana pembentukan opini dimulai dari tukang survei sebelum Pilpres yang juga mengatakan Prabowo mendapatkan 58%. Kemudian rekayasa itu dilanjutkan dengan quick count. Quick count yang disurvei kita nggak pernah tahu di TPS mana, dengan jumlah berapa TPS-nya, dan bersumber dari mana. Angka-angka di TPS tersebut nggak pernah terbuka. Dan mereka sepertinya kompak banget. Dengan angka-angka kurang lebihnya Prabowo pokoknya sekitar 58%. Pertanyaan yang sering diajukan oleh netizen adalah bagaimana hasil rekapitulasi tim Amin? Ya, tim Amin ada beberapa. Kali ini admin ingin mengulas tim Amin yang bersumber dari davi.net. Ya, para sobat, gambar-gambar ini, data-data ini diambil hari Sabtu 24 Februari 2024. davi.net telah menghitung sebanyak 110.763 TPS. Jadi TPS-nya sudah sebanyak 110.000 TPS dari total TPS sekitar 823.000. Jadi yang belum sekitar 709.398 TPS. Tapi ini sudah menggambarkan seperti apa nanti komposisi kemenangan atau komposisi masing-masing paslon mendapatkan suara. Ya, hasilnya adalah Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendapatkan 38,51%, sementara Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapatkan 47,64%, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendapatkan 13,85%. Tentu saja angka-angka yang kita baca ini jauh dari hasil Sirekap KPU. Sirekap KPU dari awal menempatkan Prabowo dengan angka 58%. Wes pokoknya dari awal jegreng hingga saat ini jegreng, tidak berubah-ubah. Kemenangan Prabowo Gibran stabil 58%. Ini sangat aneh. Namanya perhitungan suara, seharusnya kan ada naik, ada turun, ada naik. Tapi banyak kalangan mengatakan bahwa Sirekap sudah diprogram dengan algoritma tertentu. Berapapun angka Amin dimasukkan, tetap saja kemenangan Prabowo 58%. Berapapun Ganjar
suaranya dimasukkan, sama saja. Kemenangan Prabowo tetap diprogram 58%. Dan yang sangat aneh di Sirekap KPU adalah bukankah setiap TPS maksimal hanya 300 suara, tetapi mengapa suara Prabowo banyak terisi angka-angka jauh di atas maksimal 300 suara itu. Ada yang tertulis ribuan, bahkan ada yang 500.000 dalam satu TPS. Waras orason KPU kalau menulis angka satu TPS sebanyak ratusan ribu seperti itu, dan apakah masih bisa dipercaya Sirekap itu? Tidak. Para sobat Davi.net, salah satu timnas dari Amin juga membuat quick count. Ya, quick count ini mengambil sampel sebanyak 4.000 TPS dan hasilnya kita coba bacakan. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendapatkan 36,22%. Admin ulangi lagi, 36,22%. Bukan seperti quick count bayaran dari tukang survei dibayar 02 itu yang menempatkan Amin hanya sekitar 24 atau 25%. Kemudian Prabowo Subianto dan Gibran hanya mendapatkan 46,07%. Jauh banget di bawah angka 58%. Jika kita melihat quick count timnas Amin Davi.net ini, maka diprediksi Pilpres 2024 berlangsung 2 putaran karena 02 belum mencapai persentase 50+1. Kemudian Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendapatkan 17,7%. Jadi para sobat, kita harus optimis Pilpres akan berlangsung 2 putaran. Dan hampir semua pengamat politik, hampir semua para pakar yang netral, apabila Pilpres berlangsung 2 putaran, insya Allah 99,99% yang menang adalah pasangan Amin, Anies Gus Muhaimin. Sebagai contoh di Pilkada DKI Jakarta, pada putaran pertama, Amin, waktu itu Anies Sandi, hanya mendapatkan 39%, Ahok 43%. Ahok yang nomor 1. Di putaran kedua, ya, suara Anies yang putaran pertama 39 melonjak ke angka 58%, sementara suara Ahok turun dari 43% di putaran pertama menjadi 42% di putaran kedua. Sepertinya Pilpres 2024 apabila terjadi 2 putaran, insya Allah pasangan Amin akan memenangkan Pilpres. Dan sepertinya Lurah Konoha sudah tahu jika terjadi putaran kedua, jagoannya, anaknya akan kalah. Makanya mereka bermain teramat sangat, kecurangannya itu luar biasa, terstruktur, sistematis, dan masif karena mereka menghindari adanya putaran kedua. Bagaimana pendapat para sobat? Silakan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.